Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Jangan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan, katakan, yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Katakan gereja Tuhan, rencanamu, rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu, firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Oh, ku melupakan, katakan, yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, mari kita bangkit berdiri. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu, firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik
Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Haleluya. Oh, Engkau yang terbaik bagiku Tuhan, Engkau yang terbaik Engkau dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu, terima kasih buat pemeliharaan-Mu yang dahsyat. Kami siap bersorak memperkatakan firman Tuhan lewat pujian dengan hati yang percaya kepada Tuhan. Dan dalam pujian orang yang benar ada kuasa yang dahsyat. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan, kami akan melihat terobosan, kami akan melihat kemenangan di tengah-tengah persoalan kami, di tengah-tengah masalah kami. Itu terlalu kecil karena Engkau Tuhan yang dahsyat. Amen. Haleluya. Mari gereja Tuhan yang siap memujikan Tuhan, sore hari ini katakan dengan saya sekali lagi, dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya mau sekalipun mulutmu di masker, engkau tetap bersuara, berteriak. Amin. Kalahkan setiap kelemahan tubuhmu, kalahkan setiap sumpek ditutup mulut kita. Kita mau perkatakan firman Tuhan dalam pujian. Bangkit gereja Tuhan, berdoa dan percayalah janji Tuhan terjadi dalam hidup orang benar. Amin. Mari tepuk tangan yang dahsyat. Haleluya. Maha mulia, namun Kau
sorakkan kebesaran-Mu, ku sorakkan tinggi nama-Mu. Hanya Kau Yesus, bangkit dan bersinar bagimu. Maksud dan kebesaran-Mu, ku sorakkan tinggi nama-Mu. Hanya Kau Yesus, bangkit dan bersinar bagimu. Maksud dan kebesaran-Mu, ku sorakkan tinggi nama-Mu. Hanya Kau Yesus, bangkit dan bersinar bagimu. Maksud dan kebesaran, ku sorakkan tinggi nama-Mu. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau Yesus Yesus berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kita harus bangkit dari semua kelemahan kita, gereja Tuhan. Karena kita percaya kemurahan Tuhan tidak pernah habis dalam hidup orang benar. Amin. Mari siapkan hatimu. Siapkan tanah hati yang terbaik. Rindukan Tuhan bicara buat hidupmu dan hidupku. Pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Bapa yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Dengan percaya katakan, Yesus, Kau perhatikanku. Kau takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Bapa yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Saya mau gereja Tuhan katakan, tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku.
jalanku, sebab Engkau Bapa yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama. Dia tidak pernah terlambat menolong hidupmu dan hidupku. Dia Tuhan yang sangat peduli dengan keadaanmu dan keadaanku. Mari gereja Tuhan nyanyi dengan hati yang percaya sore hari ini. Dia Tuhan yang sangat baik. Yes. Mari angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Katakan, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlambat Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Bapa yang tahu yang terbaik di dalam. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlambat Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Bapa yang tahu yang terbaik di dalam. Sebab Engkau Bapa yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Bapa yang tahu yang terbaik. Oh, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlambat Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Bapa yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Bapa yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Bapa yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Benar Tuhan, hanya Engkau yang tahu yang terbaik buat setiap kami. Terima kasih Bapa, buat setiap jaminan kepastian yang Kau berikan buat kami anak-anak-Mu. Bahwa bersama dengan Engkau kami pasti cakap menghadapi segala sesuatu. Apapun yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami tahu Engkau tak lebih tahu yang terbaik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar saat ini Engkau yang lawat setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami, berbicaralah buat setiap kami. Roh Kudus Engkau yang menerjemahkan setiap kebenaran firman.
Sehingga kami boleh berfungsi seperti yang Tuhan mau. Urapi setiap kami ya Roh Kudus, urapi hamba-Mu. Berkati tim musik, tim pujian yang sudah membawa kami pada puji-pujian kepada Engkau. Kami tahu Kau disukakan dan Kau siap memberkati kami. Thank you Lord. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Apa kabar? Apa kabar? Saya bersyukur Bapak Ibu pasti semua dalam keadaan baik, amin. Amin. Sekalipun kita masih berada di tengah pandemi yang kita tahu belum teratasi. Bahkan mulai besok kita mulai PSBB lagi ya, 2 minggu ke depan. Bapak Ibu, pesan saya jangan takut tetapi jangan jarak gitu ya. Harus tetap berjaga, amin. Jaga kebersihan, jaga kesehatan, benar-benar kalau tidak sangat perlu jauhi kerumunan ya. Enggak usah terlalu banyak keluar kecuali ada perlunya gitu ya. Bapak Ibu jaga kesehatan, amin. Tapi juga jangan kita terlalu parno, terlalu takut ya. Kita punya Tuhan yang pasti sanggup untuk melindungi kita. Kita punya Tuhan yang pasti sanggup untuk menyertai kita, amin. Ya, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, pujian tadi menyatakan bahwa Dia tahu yang terbaik buat kita. Ya, jadi jangan takut, apapun kita selalu disertai Tuhan dan dimampukan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada hari ini judul khotbah adalah Be the Salt of the World. Ya, be the salt of the earth. Jadilah garam dunia. Ya, kita akan baca dulu Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16. Bapak Ibu yang enggak kelihatan di depan bisa buka Alkitabnya atau HP-nya. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita baca ayat-ayat di sini, Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16, kita tahu bahwa Tuhan mau kita berfungsi sebagai garam dunia dan terang dunia. Ya, kalau kita berbicara garam dan terang, itu apa Bapak Ibu? Ini adalah hal yang sangat penting yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Tanpa garam, tanpa terang, wow, kehidupan bisa tidak berlanjut. Dan juga garam dan terang berbicara apa? Hidup yang berdampak. Tuhan mau kita sebagai murid-murid Kristus, hidup kita itu berpengaruh, berdampak kepada apa? Kepada dunia. Dunia di mana? Di sekitar kita. Enggak usah jauh-jauh ke ujung bumi, enggak usah. Dunia di sekitar kita. Sudahkah hidup kita berdampak seperti garam? Bapak Ibu yang terkasih, tadi dikatakan, kamu adalah garam dunia. Kalau garam itu menjadi tawar, dengan apa? Diasinkan. Bapak Ibu, namanya garam selalu asin. Kalau garam sudah menjadi tawar, gimana Bapak Ibu? Ya bukan garam. Karena garam itu selalu asin. Ini perumpamaan kalau garam, kalau garam itu menjadi tawar, artinya apa dikatakan?
tidak berguna selain dibuang dan diinjak orang. Bapak Ibu, ayat ini begitu keras loh Bapak Ibu. Tuhan mau kita jadi garam. Kalau kita enggak berfungsi jadi garam, kalau hidup kita tidak berpengaruh, membawa pengaruh yang baik buat sekitar kita sebagai murid Kristus. Dikatakan apa firman Tuhan? Pak Jelani bilang dibuang. Enggak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Wow, keras banget Bapak Ibu. Keras banget Bapak Ibu. Dan firman Tuhan itu ya dan amin. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berbicara di atas bukit. Dia berkhotbah di atas bukit. Bapak Ibu yang terkasih, oleh karena itu pada hari ini kita mau belajar ya, to be salt ya in the world ya, untuk menjadi garam di dunia ini. Amin Bapak Ibu. Kita mau belajar jadi garam di dunia ini. Menjadi garam bagi dunia. Garam memberi dampak yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia. Bapak Ibu yang terkasih, yang pertama, Ayub 6 ayat 6 berkata begini, dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam? Atau apakah putih telur ada rasanya? Kalau kita bicara garam, biasanya garam untuk apa Bapak Ibu? Masak. Bayangin kalau masakan tanpa garam. Anyep, hambar ya, enggak enak-enak gitu kan. Nah Bapak Ibu, saya kalau pagi suka makan telur digodok Bapak Ibu. Telur digodok gitu kan. Nah kalau telur digodok terus dimakan, kalau tanpa dibubuhi garam gimana Bapak Ibu? Cemplang. Enggak enak, dikatakan apakah putih telur ada rasanya? Putih telur tuh rasanya plain gitu ya. Enggak ada rasanya, plain. Tawar, enggak ada rasanya asin gitu, enggak ada. Nah, kalau makan telur godok paling enak dicocol sama garam. Wah, lezat sekali. Ini yang paling saya suka. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita makan sesuatu enggak ada garamnya enggak enak. Bahkan kita beli daging yang mahal, wagyu itu ya. Wagyu itu kalau di restoran cuman 200 gram aja ratusan ribu harganya. Bayangkan makan daging wagyu enggak dikasih garam. Suruh beli 20 ribu aja enggak mau, enggak enak rasanya. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan mau kita jadi garam dunia, artinya apa? Garam itu memberi rasa lezat, ya kan? Enak, nikmat. Nah Bapak Ibu, sudahkah hidup kita memberi rasa nikmat? Di lingkungan kita, keluarga kita, di komunitas kita, di pekerjaan, di kantor, di pelayanan. Sudahkah kita memberi rasa nikmat? Rasa nikmat di dalam satu komunitas didapat ketika apa? Kita bisa membawa damai. Kita bisa memancarkan kasih Kristus yang tanpa syarat. Kita bisa memberikan sukacita Tuhan. Nah itu akan merasakan apa? Nikmat. Amin Bapak Ibu. Sudahkah itu kita lakukan? Sudahkah kita jadi garam dunia? Atau kehadiran kita justru membawa kepedihan? Orang sakit hati dengan perkataan kita. Orang tersinggung dengan perkataan kita. Kita mengaku murid Tuhan tapi kita mudah sekali untuk menghakimi. Mudah sekali untuk menuduh. Mudah sekali untuk berkata-kata yang nyelekit. Bapak Ibu yang terkasih, ada seorang suami bersama dengan istrinya pergi ke gereja. Ketika mendengarkan firman Tuhan seperti ini, keadaan hening sekali gitu ya. Tiba-tiba handphonenya dia berdering keras sekali. Begitu handphonenya berdering keras, semua orang di sekitarnya memandang dia dengan marah. Gimana sih? Kok gak dimatikan? Kan ini di gereja kita lagi kusuk dengerin firman Tuhan. Gitu kan. Terus istrinya marahin dia. Papa tuh gimana sih? Handphonenya kok gak dimatikan? Bla 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 bla. Gitu. Wah dia rasanya gugup gitu ya untuk mematikan handphonenya cepat-cepat.
Pulang dari gereja Bapak Ibu, wah dia tetap dimarahi sama istrinya, diomeli terus sepanjang jalan. Diomeli, dimarahin, malu-maluin. Orang segereja pada nengok semua, malu-maluin papa ini. Wah istrinya mau ngomel-ngomel. Akhirnya pria ini marah. Dan dia memutuskan dalam hatinya, ini adalah terakhir aku pergi ke gereja. Bapak Ibu yang terkasih, dia pergi dari rumah karena istrinya marah, dia jengkel sama istrinya, dia marah, dia pergi ke bar Bapak Ibu. Ke bar dia beli minuman. Wah karena masih gugup, masih jengkel, dia tumpahkan minuman itu, gelasnya pecah. Wah pelayan bar cepet-cepet datengin. Cepet-cepet, aduh bapak enggak apa-apa, tangannya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Cepet-cepet dibersihin, maaf ya pak, yang minta maaf justru pelayannya. Maaf ya pak. Lalu manajer barnya datengin dia, bapak saya kasih minuman baru ya. Enggak apa-apa, saya kasih minuman baru free of charge, enggak usah bayar. Bapak Ibu, sejak saat itu pria itu enggak berhenti mengunjungi bar. Karena dia merasa diterima. Seringkali kita sebagai anak Tuhan, kita suka menghakimi. Kita enggak bisa menerima kesalahan orang lain. Kadang kan namanya handphone bunyi, kadang lupa ya Bapak Ibu, lupa matiin gitu kan. Tapi nah itu kadang orang-orang di sekitar kita suka menghakimi. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Bisakah kita menjadi garam yang memberikan nikmat buat lingkungan kita? Saya punya teman, dia tuh selalu kalau janjian hari Jumat ya jam 3, iya jam 3. Tenan ya jam 3. Jam 3 dia enggak datang, datangnya jam 4. Anak ini ya, teman saya ini benar-benar selalu begitu. Kalau dia bilang jam 4 datangnya jam 5. Selalu jamnya tuh karet. Molor selalu. Sampai rapat pun dia begitu. Ya aku datang siap gitu. Tapi datangnya selalu telat. Maaf ya, tanpa alasan bla bla bla, kadang dengan alasan aku jemput anakku dulu gitu kan. Bapak Ibu yang terkasih, sampai dia dicap, dasar telatan, jam karet, dia dicap seperti itu. Rasanya saya tuh nggak rela dia dicap seperti itu. Lalu satu kali ketika dia janjian sama saya bilang kamu bisanya jam berapa? Jam 3, yang benar. Benar nggak kamu bisa jam 3? Kamu jemput anakmu dulu nggak? Kamu dari kantor jam berapa? Dari tokomu jam berapa? Kira-kira perjalanan pulang berapa menit? Kira-kira dari rumah menuju ke tempat kita janjian berapa menit? Saya bilang kalau kamu nggak bisa jam 3 jangan bilang jam 3. Yuk kita belajar tepat waktu yuk. Yuk kita belajar menghargai orang lain dengan tidak membiarkan dia menunggu. Bapak Ibu yang terkasih, ketika saya sampaikan itu dia mikir, ya wes jam 3:30, tenan wes 3:30 dia bilang gitu. Waktu pertama itu dia telat sedikit tapi enggak seperti biasa. Tapi setelah itu hari-hari ini kalau kita janjian dia selalu on time. Nah ini loh Bapak Ibu, bisa enggak kita jadi garam yang memberikan rasa nikmat, kita enggak menghakimi dia lah kok ini memang telatan, memang jam karet. Seringkali ketika dia telat saya cuma nanya, kamu tadi kenapa kok telat? Aku jemput anakku dulu gini gitu. Nah Bapak Ibu yang terkasih, bisa enggak kita tidak menghakimi, tetapi kita memberi garam, rasa nikmat dalam satu hubungan, dalam satu komunitas. Bapak Ibu yang terkasih, ada seorang pria ketika dalam satu resepsi dia ketemu dengan gurunya. Lalu pria ini muridnya ya, dia berkata sama gurunya, Pak Guru ingat gak sama saya? Lalu Pak Gurunya ngeliatin dia gitu kan. Ini bukan orangnya ya Bapak Ibu, ini cuma sekedar gambar ya. Saya gambarkan bahwa yang tua gurunya, yang muda muridnya. Pak Guru ingat gak sama saya? Siapa ya? Duh muridku banyak banget gak inget tuh. Masa sih Pak Guru gak inget? Saya ini salah seorang murid yang membuat ulah di kelasnya Bapak. Oh ya, Bapak ingat nggak? Satu kali di kelas Bapak
ada satu orang murid yang laporan bahwa dia kehilangan jam tangannya. Ketika dia menangis kehilangan jam tangan, kemudian Bapak meminta kami semua untuk berdiri menghadap dinding dan menutup mata. Bapak akan melakukan penggeledahan satu demi satu. Wah, saya sudah deg-degan gitu ya. Ketika digeledah satu demi satu dan tiba giliran saya, Bapak menemukan jam tangan itu di kantong celana saya. Tapi ketika itu Bapak sudah ambil, Bapak tetap meneruskan penggeledahan sampai dengan murid yang terakhir. Dan setelah selesai Bapak suruh kami semua duduk. Bapak kembalikan jam tangan itu tanpa berkata apapun juga. Bapak tahu pada waktu itu saya sudah khawatir bahwa saya akan dipermalukan. Kalau semua murid di kelas teman-teman tahu saya pencurinya, mereka akan mencap saya pencuri dan hidup saya akan hancur selama-lamanya. Tapi yang saya kagum dengan Bapak enggak ngomong sepatah kata pun tentang saya sebagai pencuri. Sampai dengan saya selesai sekolah, tidak ada yang tahu bahwa sayalah pencurinya. Lalu guru ini berkata, murid ini tanya, jadi Bapak sekarang ingat saya? Saya enggak tahu siapa yang mencuri. Kok bisa? Karena ketika saya menggeledah, saya pun menutup mata. Saya enggak mau hati saya teracuni dan pikiran saya negatif terhadap salah seorang murid saya. Karena saya mengasihi mereka. Bapak Ibu yang terkasih, murid ini berkata, Bapak tahu enggak, setelah kejadian itu, saya berkomitmen saya akan berubah. Saya akan menjadi orang baik. Saya akan meniru seperti Bapak. Dan sampai dengan hari itu, dia terus belajar jadi orang baik dan jadi orang berhasil. Amin Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, kalau dia diekspos sebagai pencuri dan dipermalukan, mungkin dia tidak menjadi baik. Tapi dia akan menjadi semakin jahat, jadi pencuri ulung atau perampok, pembunuh mungkin. Tapi ketika ada penerimaan, ada seorang yang dengan kasih menutupi kesalahan dia. Orang yang salah Bapak Ibu, seringkali kita tuh menghakimi dan kita, itu loh orang itu tuh ya. Kita umbar diuar-uar kayak gitu loh. Bahasa Jermannya. Diuar-uar kayak wah itu orang itu jelek, orang itu jahat, orang itu pencuri. Kadang kita seperti itu. Mari Bapak Ibu, kalau kita bisa memiliki hati seperti guru ini, kita bisa jadi garam untuk dunia di sekitar kita. Yang memberi rasa nikmat. Enggak semua orang itu bisa berbuat salah kok. Tapi bisa enggak kita punya hati, punya ruang untuk menerima kesalahan orang lain. Terutama kesalahan pasangan kita mungkin. Anak kita mungkin, orang tua kita mungkin. Amin Bapak Ibu. Sudahkah ini yang pertama? Hidup kita memberi rasa nikmat. Di dalam keluarga. Di dalam komunitas kita. Amin Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara tentang garam. Kalau ikan seger, ya ikan biar awet, diapain Bapak Ibu? Dikasih garam, ya diasinkan jadi gereh gitu kan. Jadi gereh itu awet dibanding kalau ikan seger tanpa garam, ya. Kalau gereh awet. Nah Bapak Ibu, garam menjadi garam berbicara apa? Garam itu mencegah kebusukan. Kita tahu dunia kita, keadaan dunia ini begitu mengalami kebusukan, kekacauan yang tidak terkendali karena dosa manusia. Bapak Ibu, baru-baru ini Joe Biden, ya, presiden terpilih Amerika. Setelah dia menjadi presiden ini, dia akan membuat 100 butir minimal Equality Act. Itu berbicara hak-hak persamaan dari kaum LGBT.
dia akan buat aturan itu yang harus ditaati menjadi undang-undang. Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu kalau persamaan hak LGBT pasti bertentangan dengan firman Tuhan. Kekristenan akan semakin sulit. Mereka akan minta namanya toilet bukan pria dan wanita tok. Harus ada gender yang berbeda lagi. Dalam pernikahan mereka akan menuntut bahwa mereka pun punya hak untuk menikah. Pria dengan pria, wanita dengan wanita. Dan kalau ada hamba Tuhan yang tidak mau memberkati pernikahan mereka, urusannya dengan negara. Ini akan bertentangan dengan kekristenan Bapak Ibu. Dunia kita akan semakin sulit. Dunia kita akan semakin kacau, semakin busuk kelakuan orang-orangnya. Kejadian 6 ayat 11 sampai dengan 12 dikatakan, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Hidup yang rusak, ini kejadian 6 ini berbicara zaman Nuh Bapak Ibu. Zaman Nuh itu juga orang-orang rusak semua. Kelakuannya busuk, free sex juga homoseksual itu sangat menjadi-jadi. Dikatakan semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Mazmur 14 ayat 2 sampai dengan 3 juga dikatakan Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Bapak Ibu yang terkasih, dunia kita seperti ini Bapak Ibu. Dari zaman ke zaman. Waktu zaman Nuh Tuhan marah dan dihancurkan semua dengan banjir. Semua makhluk hidup mati kecuali Nuh dan keluarganya. Bapak Ibu yang terkasih, hari-hari ini jika Tuhan melihat dari surga seperti ayat ini berkata, masihkah dia menemukan orang yang mencari Allah? Masihkah Bapak Ibu? Masihkah kita kedapatan adalah orang yang mencari Allah? Kita kedapatan seperti Nuh. Nuh itu dikatakan inilah riwayat Nuh. Adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh ini enggak ikut apa yang jadi kebiasaan orang-orang zamannya. Yang hidup rusak, bejat, dia enggak ikut. Dia berani berbeda. Sekalipun dengan dia berbeda, dia dikucilkan Bapak Ibu. Dia dianggap orang gila. Tapi karena kedekatannya dengan Tuhan, Tuhan menyampaikan, membukakan rahasia bahwa Tuhan mau memusnahkan bumi dengan air bah. Dan ketika dia disuruh buat bahtera, semua orang mengolok-olok dia. Gila kamu, gak ada hujan, gak ada apa buat bahtera. Edan kamu gitu. Bapak Ibu yang terkasih, maukah kita menjadi berbeda dengan orang dunia? Maukah kita menghentikan kebusukan dunia ini? Dengan kita berbeda. Ketika kita menomorsatukan Tuhan, Tuhan akan membukakan rahasia-rahasianya. Tapi ketika kita enggak mau menyampaikan kebenaran firman, ketika kita juga memilih hidup sama seperti orang-orang dunia, itu yang dibilang Bapak Ibu, garam menjadi tawar. Enggak ada gunanya kecuali dibuang dan diinjak orang. Wow, ketika saya baca ayat ini, satu ayat ini, Matius 5 ayat 13, begitu keras Tuhan berkata buat setiap kita yang mengaku murid-murid Kristus.
Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita mau jadi garam. Yang bisa menggarami bukan yang tawar. Yang bisa menghentikan kebusukan dunia ini. Kita enggak ikut. 1 Yohanes 2 ayat 17 berkata, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Dunia ini sedang menuju kepada kebusukan yang semakin busuk. Tapi mari kita dengan hidup kita yang sebagai garam, kita mau menghentikan kebusukan itu. Kita mau mengabarkan tentang kabar baik untuk menghentikan kebusukan itu. Yang penting kita lakukan. Saya percaya Nuh itu lakukan. Dia sampaikan bahwa Tuhan akan memusnahkan bumi ini. Tapi orang-orang enggak percaya. Hanya dia, istrinya, tiga anaknya dan 3 mantunya. Yang bisa menerima. Yang bisa digarami. Dan akhirnya seluruh dunia dimusnahkan, hanya keluarga Nuh. 8 orang yang selamat. Amin Bapak Ibu, mari kita mau jadi garam buat lingkungan kita. Biar orang mengolok-ngolok kita, kamu tuh aneh. Gak masuk akal, seringkali ketika kita melakukan kehendak Tuhan memang gak masuk akal. Aneh buat orang dunia. Tapi ketika kita mau jadi orang yang aneh tapi seturut kehendak Tuhan, kita akan mengalami upah yang dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu yang kedua, garam itu menghentikan kebusukan. Yang ketiga, Bapak Ibu, kalau kita makan garam, kita banyak makan yang mengandung garam, itu menimbulkan rasa haus. Menimbulkan rasa haus. Gimana kita Bapak Ibu, kalau kita mau jadi garam, kita harus haus dulu akan Tuhan. Kalau kita enggak punya rasa haus akan Tuhan seperti pemazmur Daud, gimana kita bisa menggarami orang lain? Mazmur 143 ayat 6 dikatakan, aku menadahkan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah yang tandus, Selah. Bapak Ibu yang terkasih, ayat ini diucapkan kepada Allah oleh Daud. Daud itu meminta, dia bilang aku menadahkan tanganku Tuhan. Jiwaku haus kepadamu. Dia ini seperti orang menadahkan tangan itu kan seperti pengemis. Bapak Ibu, Tuhan mau kita tuh seperti orang, Tuhan mau kita tuh miskin di dalam roh. Dalam roh loh ya Bapak Ibu. Bukan miskin ini ya. Tapi miskin dalam, orang miskin itu tuh sangat membutuhkan. Apa yang dia mau butuhkan itu kepenuhan. Memuaskan dahaga dan kelaparan. Dikatakan Daud menadahkan tangannya, jiwaku haus seperti tanah yang tandus. Kenapa tanah menjadi tandus? Kering karena panas. Bapak Ibu, seringkali jiwa kita juga seperti tanah yang tandus. Kenapa? Karena banyak ujian, cobaan, banyak masalah dalam hidup kita. Sehingga kita berkata, Tuhan aku butuh Engkau. Aku haus akan Engkau. Aku haus akan firman-Mu yang membawa kesegaran. Amin Bapak Ibu, ketika kita tuh sedang dalam masalah berat, terpuruk. Ketika kita mendengar firman Tuhan, wah rasanya itu disegarkan. Rasanya itu ada kekuatan. Bapak Ibu yang terkasih, setiap orang percaya itu mesti berdoa seperti Daud. Dalam Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan 2 dikatakan, Mazmur Daud. Ketika ia ada di padang gurun Yehuda, dia berkata, ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Daud itu luar biasa Bapak Ibu ya, dia tuh begitu haus akan Tuhan. Dia tuh begitu haus. Dia bilang aku lapar akan Engkau. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana dengan kita?
Adakah kita mencari Tuhan? Adakah kita punya waktu dengan Tuhan? Kalau kita mencari Tuhan, haus, Tuhan akan berikan air hidup. Dan air hidup itu akan membual-bual dalam kita seperti perempuan yang kita baca di Yohanes 4, perempuan Samaria. Akan membual air hidup di dalam sehingga kita bisa jadi berkat dan menggarami orang. Kalau kita tuh intim dengan Tuhan, kalau kita suka baca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya Bapak Ibu. Yang keluar dari hidup kita itu firman. Bapak Ibu yang terkasih, saya tuh kalau ngumpul sama teman-teman, ya kan, kadang saya suka nongkrong gitu ya di kafe sama teman-teman, beberapa teman, lalu sharing gitu ya, sharing kehidupan, lama nggak ketemu, sharing segala masalahnya, apalagi kalau ada teman yang wah lagi masalah, lagi punya problem besar gitu ya. Ketika dia curhat bla 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 bla, kadang saya tuh ngomong memberikan advice atau nasihat. Saya nggak pernah sadari kalau yang saya keluarkan, ya memang saya keluarkan apa yang ada di hati saya Bapak Ibu. Tapi itu firman Tuhan semua. Firman Tuhan keluar perkataan firman, walaupun saya nggak sebutkan alamatnya di mana gitu ya. Sampai satu teman saya bilang gini, wah karena ngomong mbek Bu Pendeta dadi sing metu firman Tuhan kabeh dia bilang. Ketika dia ngomong itu saya baru sadar, oh iya toh, masa tahu. Jadi kadang enggak sadar tuh yang diomongkan firman Tuhan. Ini kan gini gitu ya, memberi advice-nya seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika mereka mungkin ketika itu agak ngejek-ngejek gitu ya, tapi ketika mereka punya masalah, mereka cari saya. Wah, cari saya, tolong ya gini ceritakan. Apa yang harus aku lakukan bla 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 bla. Nah ini loh Bapak Ibu. Ketika kita tuh memberikan garam ya kebenaran firman Tuhan. Mereka tuh akan semakin haus akan firman. Tapi kuncinya kita dulu juga haus dulu. Kalau kita sendiri enggak haus gimana kita bisa menggarami mereka. Makanya Tuhan mau kita jadi murid-murid Kristus itu menjadi garam. Lewat apa? Lewat perkataan kita, lewat tindakan kita, lewat segala sesuatu dalam hidup kita. Sehingga orang yang mendengar itu haus. Amin Bapak Ibu. Mari kita mau check up diri kita ya Bapak Ibu ya. Check up diri kita. Apakah saya sungguh-sungguh merindukan Allah dan kehadirannya dalam hidup saya? Sungguh-sungguh enggak Bapak Ibu kita merindukan Tuhan? Apalagi hari-hari ini kita sudah enggak pernah ada doa malam. Para pelayan Tuhan sudah enggak pernah doa malam. Bersama maksud saya. Ya. Tapi di rumah saya juga enggak tahu doa apa enggak gitu ya. Sudahkah kita ada kerinduan untuk kita mencari Tuhan? Kita berkata seperti Daud, aku menadahkan tanganku, jiwaku haus akan Engkau. Tubuhku merindukan Engkau ya Tuhan. Sudahkah kita lakukan itu Bapak Ibu? Seringkali dikatakan kita enggak punya waktu. Apakah saya mengisi hidup ini hanya dengan bekerja dan mencari hiburan duniawi. Kerja, hari Minggu wah cari hiburan. Enggak salah cari hiburan, rekreasi enggak salah. Cuman sudahkah kita menomorsatukan Tuhan? Sedangkan untuk doa, baca Alkitab dan haus akan Allah dan kebenarannya hampir tidak ada tempat dalam hidup saya. Coba Bapak Ibu jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Bagaimana dengan doa kita? Bagaimana dengan baca Alkitab kita? Apakah kita konsekuen baca setiap hari? Yang ikut Abah, saya sedih ngeliatin banyak yang di karantina. Bapak Ibu sampai dengan hari ini saya terus pegang komitmen untuk baca tiap hari. Kalau enggak saya benar-benar enggak bisa baca, baru mungkin saya telat. Tapi saya berusaha tiap hari saya akan baca. Semalam apapun, secapek apapun. Saya mau belajar pegang komitmen sama Tuhan. Saya mau belajar setia. Ayo Bapak Ibu perbaiki komitmen kita. Kalau kita mau jadi garam, kita harus gandol, bergaul, karib dengan Tuhan seperti Nuh.
bergaul karib. Lewat apa? Sudah pasti lewat baca firman. Tanpa firman Bapak Ibu, kita nggak kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Nggak kenal. Gerambiang, makanya nggak punya iman. Makanya gampang goncang. Karena nggak kenal dengan pribadi. Mari Bapak Ibu bangkit. Yang telat abahnya ayo bangkit. Yang di karantina ayo keluar. Yang belum baca tiap hari ayo baca. Ini sudah akhir zaman, keadaan gak semakin baik Bapak Ibu. Dengan COVID aja kita sudah kelimpungan seperti ini. Tapi ke depan gak akan semakin baik, kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan, kita gak bisa tanpa Tuhan, stres kita. Amin Bapak Ibu, mari kita cari Tuhan, benar-benar kita perbaiki. Supaya kita bisa menjadi garam yang membuat orang lain haus akan kebenaran. Itu yang ketiga Bapak Ibu, yang keempat. Ini yang terakhir, wah senang semua Bapak Ibu. Saya masih ada 3 ayat yang dibaca. Ini yang terakhir, poin terakhir ya Bapak Ibu ya. Poin terakhir, garam itu berbicara apa? Sebagai lambang perjanjian kekal. Bapak Ibu, kalau di masyarakat orang Timur Tengah, itu kalau mereka mensahkan satu perjanjian selalu dibubuhi garam. Ya, karena juga firman Tuhan di Imamat juga berkata, Imamat 2 ayat 13 dikatakan, dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian, haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu, beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Kenapa garam lambang perjanjian kekal? Karena garam itu membuat awet. Ya kan tadi kita belajar. Mengawetkan. Jadi setiap perjanjian dibubuhkan garam. Terlebih lagi korban sajian dan persembahan. Bilangan 18 ayat 19 dikatakan segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah satu ketetapan untuk selama-lamanya, itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. Perjanjian garam, Bapak Ibu, itu berbicara perjanjian yang kekal. Antara siapa? Manusia dengan Allah. Segala yang kekal itu hubungannya dengan Allah. Kalau manusia itu enggak bisa. Tapi kalau bersama Tuhan itu biasanya kekal. Amin Bapak Ibu, makanya harus dibubuhi garam. Makanya perjanjian Allah kepada Daud dan keturunannya itu kekal. Ya. Itu kekal Bapak Ibu. 2 Tawarik 13 ayat 5 berkata, tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam. Kekal. Tuhan janji keturunan Daud selama-lamanya akan duduk di atas tahta kerajaan Israel. Dan Tuhan Yesus dari garis keturunan Daud, dialah raja di atas segala raja yang akan bertahta selama-lamanya. Amin Bapak Ibu, ada perjanjian, ada garam untuk satu perjanjian yang kekal. Demikian juga diterapkan kita sebagai garam Bapak Ibu, dalam segala ikatan yang kita buat. Ikatan persahabatan, ikatan pernikahan, ikatan apapun yang kita buat, mari kita bubuhi garam. Supaya awet. Amin Bapak Ibu. Ikatan pertemanan kita, ikatan persahabatan kita, ikatan persaudaraan kita tetap awet sekalipun masalah. Kita menjadi garam itu apa? Yang membawa damai. Kita bisa menerima kesalahan orang, kita bisa memaklumi orang lain pun punya kelemahan, wong kita aja juga punya kelemahan. Amin Bapak Ibu, garam berbicara satu perjanjian yang kekal, yang awet.
Amin Bapak Ibu. Jadi mari kita mau belajar. Be the salt of the world. Jadilah garam dunia. Be the salt of the earth. Jadilah garam di bumi ini. Di mana kita berada. Dengan apa yang pertama? Memberi rasa nikmat. Wow, luar biasa. Memberi rasa nikmat di dalam komunitas kita. Yang kedua, mencegah kebusukan dunia saat ini semakin busuk. Mari kita tetap benar, mencegah kebusukan. Yang ketiga, menimbulkan rasa haus. Ya, mari kita Bapak Ibu, gimana kita melayani orang. Ketika kita layani orang itu benar-benar haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Tapi diawali kita dulu yang harus haus. Tadi pagi ketika saya sampaikan firman Tuhan, tiba-tiba siang hari ada WA ke saya, Bu, saya mau dong ikut Abah. Tapi satu orang doang. Satu orang doang. Saya berharap, ayo Bapak Ibu, yuk kita belajar komitmen yuk. Kita mau bentuk grup-grup Abah. Kita mau belajar konsisten, setia. Saling mendukung satu dengan yang lain. Amin, itu yang ketiga. Yang keempat, sebagai lambang perjanjian kekal. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan Yesus hanya Kau yang kuandalkan. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan pada Tuhan bahwa aku perlu Engkau Yesus. Jiwaku haus menantikan-Mu. Katakan kita haus akan Tuhan. Kita lapar akan Dia. Biar Tuhan puaskan kita. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Sekali lagi kita mau katakan, ku perlu Kau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku, Haus jiwaku menantikan-Mu. menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan, Yesus hanya Kau yang kuandalkan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari Bapak Ibu, dengan segenap hati kita mau katakan, ku perlu Engkau Yesus. Jiwaku haus menantikan-Mu. Ku perlu Engkau Yesus.
Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Katakan dengan sepenuh hati kita, lebih dari segalanya kita mau mengandalkan Tuhan. Katakan Yesus, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yes Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami, melebihi siapapun juga. Hanya Engkau yang kami percaya. Hanya Engkau yang dapat dipercaya Tuhan. Beri kami hati yang haus akan Engkau Tuhan. Beri hati kami yang lapar akan Engkau. Jiwa kami haus menantikan-Mu Tuhan. Biar saat ini Kau curahkan roh-Mu. Curahkan lawatan-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus. Kami butuh Engkau. Dalam keadaan dunia seperti ini kami butuh Engkau Tuhan. Kami gak mau menjadi garam yang tawar, yang gak ada gunanya, yang hanya dibuang dan diinjak orang. Tuhan, biar teguran firman-Mu pada malam hari ini boleh mendarat dalam hati kami. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh bertobat. Kami mau menjadi garam dunia Tuhan. Kami mau memberikan rasa nikmat buat komunitas kami, lingkungan kami, keluarga kami. Kami mau menghentikan kebusukan dunia ini. Kami gak mau ikut dengan kebobrokan dunia ini Tuhan. Tapi kami mau belajar mengabarkan tentang Engkau. Sehingga kebusukan dunia ini boleh dicegah. Sehingga timbul hati yang haus dan lapar akan Engkau. Mampukan kami anak-anak-Mu ini Tuhan. Untuk menjadi garam dunia. Urapi kami Tuhan. Sehingga kami mampu menjadi garam dunia. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Semua yang percaya berkata, amin. Who am I that the highest king would welcome me? I was lost but He brought me in. His love for me. Free at last He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed.
I'm a child of God. Yes, I am. Free at last, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died.